Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang prosedur melakukan simulasi. Ya, jadi inilah aktivitas awal dalam melakukan simulasi ya. Jadi sebelum kita melakukan simulasi, pasti kita yang pertama adalah harus memilih permasalahan yang akan diselesaikan dengan simulasi. Coba Anda ingat-ingat lagi bahwa semua masalah itu tidak seharusnya ada persyaratan masalah-masalah yang bisa dipecahkan oleh simulasi. Jadi tidak semua masalah harus dipecahkan dengan simulasi. Perhatikan apa perbandingan dengan biaya simulasi dengan biaya eksperimen dunia nyata misalnya. Bandingkan dengan waktu waktu pengerjaan eksperimen simulasi atau eksperimen dunia nyata dan sebagainya. Jadi memilih permasalahan ini adalah sangat penting ya dalam sebagai aktivitas paling awal ketika kita akan memulai suatu proyek simulasi. Yang kedua adalah mengidentifikasi personel, siapa saja dalam tim ya dalam melakukan simulasi ini, dalam tim itu siapa saja yang akan kita pilih ya. Nanti kita akan bahas ini. Kemudian juga tak kalah penting adalah memilih softwarenya. Simulasinya jenis apa? Apakah dia sistem diskret? Ya, apakah dia statis, dinamis? Ya, itu masing-masing mempunyai softwarenya masing-masing yang sesuai. Oke, pada intinya ya dalam memilih permasalahan ya itu kita harus memilih masalah-masalah yang punya tingkat kompleksitas yang tinggi ya. Pernah kita bahas ya tentang itu, apakah masalah yang punya tingkat kompleksitas yang tinggi itu ya diantaranya dibangun oleh dua ya, ketergantungan antar elemennya tinggi, kemudian variabilitas nilai-nilai elemen dalam sistemnya itu juga tinggi ya. Jadi memilih permasalahan itu Anda harus melihat itu semua ya, kompleksitas masalah, kemudian output yang ingin dicapai ya. Apakah masalahnya bisa dipecahkan dengan sederhana ataukah dia punya kompleksitas tertentu ya. Nah, seperti itu ya kira-kira. Kemudian permasalahan yang dipecahkan oleh hasil simulasi ini nantinya akan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan sistem. Ya, untuk latihan jangan mencari masalah yang terlalu rumit ya kalau untuk belajar. Yang tidak terlalu rumit itu artinya ya masalah itu well defined ya, semua tujuan permasalahan bahkan parameternya jelas ada ya, terdefinisi dengan baik. Misalnya masalah antrian gitu ya, jumlah servernya jelas ya, waktu pelayanannya misalnya seragam dan sebagainya ya, ada standarnya dan seterusnya, itu artinya well defined. Karena tujuannya kalau di tahap awal itu kita ingin dapat pengalamannya saja ya, pengalamannya saja. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti harus ditanyakan ya ketika kita memilih masalah yang akan dipecahkan oleh simulasi. Ya, apakah dia well defined, apakah informasinya semua ada ya, tersedia, available. Nah, ini ya, interdependensi dan variability itu nanti akan menentukan kompleksitas, juga trade off ya antara biaya ya yang dihasilkan ketika kita melakukan studi simulasi. Apakah kita mengeluarkan biaya untuk studi simulasi itu
lebih rendah daripada penghematan yang dihasilkannya. Nah, gitu ya. Apakah dia proses baru? Kalau proses baru kan itu butuh waktu yang lebih lama biasanya. Apakah prosesnya sudah ada? Apakah biaya lebih sedikit jika dibandingkan dengan eksperimen menggunakan eksperimen sistem nyata? Apakah, nah ini yang paling penting, manajemen mendukung tidak ya untuk pelaksanaan proyek ini. Kemudian ini identifikasi personel, tim yang bekerja dalam proyek simulasi ya. Pertama tentu untuk pimpinan proyeknya siapa ya. Pertimbangan untuk personel yang terlibat tentu pertama adalah tingkat pengalaman, waktu durasi penugasan, dan dia berada di struktur organisasi yang mana. Ya, kalau personel yang kita punya itu ada di struktur organisasi yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, itu sangat memudahkan ya. Karena di tengah simulasi itu nanti akan ada keputusan-keputusan yang bisa saja berubah-ubah. Dan itu jika dibutuhkan seseorang yang berada dalam struktur organisasi, struktur keputusan, itu akan lebih mudah. Ya, apakah dilakukan oleh tim internal ataukah menggunakan konsultan dan seterusnya. Oke, ini saya skip, silakan Anda pelajari ya. Kemudian nah ini ya, software. Software ini penting sekali ya. Ya intinya right tool for the right job gitu ya. Jadi software ini masing-masing punya keterbatasan ya. Kita menggunakan Pro Model ya, memang yang kita pecahkan adalah discrete event simulation. Kalau agent based model nggak bisa dong gitu ya. Atau sistem dinamis ya, itu bisa pakai fansim atau powersim dan seterusnya. Jadi Anda harus punya pengetahuan mengenai software tersebut. Oke, silakan ini pelajari ya faktor-faktor untuk memilih software ya, dari mulai kualitas, fitur, kapabilitas, kemudahan untuk digunakan, pelayanan, biaya ya. Seperti Pro Model itu sebetulnya kan harus membayar ya, tapi kita mendapatkan kemudahan ya di situ sebetulnya dalam menggunakannya, yaitu sebanding lah ya biaya dan kemudahannya. Atau misalnya Anda menggunakan Jamsim ya. Jamsim itu free ya, Anda download tidak usah bayar. Nah, tapi misalnya tidak agak susah untuk menggunakannya. Nah, itu ya. Nah, itu memang trade off-nya ya yang harus dicari. Kemudahan, biaya, fitur-fitur yang melayani kitanya ya dan sebagainya. Oke, kita masuk ke prosedur simulasi. Ya, ini saya langsung di sini aja. Ya, ini adalah langkah-langkah dalam simulasi. Ini ada yang menarik ya, melakukan eksperimen atau proyek simulasi. Itu kita memulai dari mendefinisikan tujuannya, cakupan masalahnya, dan kebutuhannya. Ya. Jadi tadi tahap awal mungkin sudah kita identifikasi masalahnya, oh ini sesuai. Masalahnya yang kita pecahkan memang sesuai, harus menggunakan simulasi. Lalu kita definisikan sasarannya, ya tujuannya. Ya, tujuan dari simulasi itu Anda harus hubungkan dengan nanti ada kategorinya ya. Jadi tujuan itu bisa dikategorikan, apakah tujuan simulasi kita ini menampilkan analisis kinerja sistem ya, performansi, misalnya waktu antrian, waktu tunggu, lead time produksi ya, utilitas dan sebagainya. Atau kita ingin mempelajari analisis kapasitas ya, keterbatasan produksi kita itu sampai mana misalnya, atau kemampuan server yang kita miliki itu kemampuannya melayani entitas, melayani pelanggan itu sampai berapa banyak, yaitu analisis kapasitas. Ya, kemudian perbandingan konfigurasi misalnya.
Suatu antrian kita rubah dari serial menjadi paralel gitu misalnya ya. Itu seperti apa nanti performanya. Atau kita melakukan optimisasi ya. Kita tambah servernya, kemudian waktu tunggunya akan berkurang sampai berapa banyak, tapi biayanya akan menambah sampai berapa banyak. Ya. Atau kita melakukan analisis sensitivitas. Kita rubah parameternya yang ada dalam sistem, apakah kinerja sistem itu akan berubah drastis. Nah, atau kita hanya menyampaikan visualisasi saja. Kita hanya menggunakan misalnya Pro Model untuk memvisualkan gerakan saja, tidak menghitung analisis performansi dan sebagainya. Dengan konfigurasi seperti ini, jalur produksi seperti ini, gerakan entitas seperti ini misalnya. Itu hanya visualisasi saja. Nanti dijelaskan ya. Cakupannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Lalu kita mengumpulkan, setelah kita tahu sasarannya, cakupannya, requirement-nya, kita mengumpulkan dan menganalisis data dari sistem. Ya, kita mengumpulkan ya di sini dengan cara-cara statistik tentunya. Cara mengumpulkan data tentu kita harus pertama menentukan sampling dulu ya. Menentukan sample size-nya, ukuran sampelnya. Artinya apa? Kita harus tahu populasinya, gitu ya. Populasinya. Jadi dari sini tuh kita sudah tahu populasi eksperimen kita itu apa. Lalu di sini kita harus menentukan sample size ya dengan rumus statistik, misalnya dengan rumus Slovin atau yang rumus lain yang lainnya. Kemudian setelah itu kita mengumpulkan. Kemudian kita analisis datanya, ya, validitasnya, reliabilitasnya, silahkan Anda pelajari ya, reliabilitasnya dan seterusnya. Kemudian dependensi antar populasi ya atau sub sampel yang Anda kumpulkan ya, dependensinya seperti apa kemudian uji random ya, uji acak ya, apakah dia betul-betul acak ya ataukah dependen satu sama lain. Nah, misalnya model membutuhkan inputnya adalah data acak, berarti harus diuji apakah dia betul acak. Nah, itu seperti itu ya. Menganalisis sistem data. Setelah itu kita membuat model, ya, membuat model. Apa sih model itu dalam simulasi? Ini pernah kita bahas, ya. Model itu dalam simulasi terdiri dari entitas, ya, kemudian activity, ya, entitas itu segala hal yang diproses, yang dilayani, yang dikenai perlakuan, kemudian activity, ya, suatu kegiatan atau perlakuan terhadap entitas, kemudian ada kontrol, ada kendali, ya, yang mengarahkan aktivitas, proses dan sebagainya ke tujuan dari sistemnya. Kemudian ada resource, ya, segala hal yang mendukung diprosesnya entitas atau dilayaninya entitas, ya. Ada entitas itu ada input, ada output. Nah, itu modelnya. Ya, kalau dalam Pro Model ada location, ya, ada entity, ada apa lagi? Proses, ya. Proses itu menggambarkan activity ya. Kemarin kita pelajarinya ada entity, ada location, ada arrival ya, ada processing, ada routing. Ya, seperti itu ya. Itu kita membangun model ya berbasis pada softwarenya misalnya, bisa aja. Kemudian model ini kita validasi ya. Caranya kita run simulasinya, kemudian kita lihat apakah hasil ya output dari model ini tidak ada perbedaan dengan output yang ada di lapangan ya, di eksperimen nyatanya, atau hasil yang ada di lapangan ya. Kita validasi modelnya ya. Itu validasi yang melalui eksperimen. Bisa saja validasi juga menyangkut kita tanya pada pemilik sistem yang mengenali sistemnya atau stakeholder yang ada dalam sistem. Itu juga bisa memvalidasi model.
pada suatu eksperimen yang ilmiah tentunya semuanya harus dilakukan. Kemudian kita melakukan eksperimen di situ, ya. Setelah modelnya divalidasi, kemudian kita lakukan eksperimen, ya. Eksperimen itu bisa saja hanya melihat mengevaluasi bentuk sistem aktualnya, atau kita ingin mencoba perubahan, ya, memperbaiki sistem, ya, lalu kita bandingkan dengan sistem aktual yang sekarang. Setelah oke, baru kita mempresentasikan hasilnya. Nah, yang menarik adalah setiap langkah-langkah ini itu bisa feedback kembali, ya, ke langkah sebelumnya atau kedua langkah sebelumnya atau bahkan ke paling awal. Jadi dalam simulasi itu bisa kita feedback sampai di awal, ya. Sampai di sini ketika kita mengumpulkan dan menganalisis sistem data, oh ternyata ini misalnya, ya, datanya tidak random. Berarti ada yang salah ini, ya, dari tujuannya. Mungkin bukan seperti itu. Atau ketika membangun model, ternyata modelnya tidak valid. Lalu kita kembali ke pengambilan data. Setelah pengambilan data, ternyata bukan itu yang mau kita capai. Kembali lagi kita mendefinisikan objektif. Kita identifikasi lagi masalahnya, dan seterusnya. Bahkan sampai ketika mempresentasikan hasil, didiskusikan di tim panelisnya atau penilainya, evaluatornya, bisa saja menemukan kesalahan lagi, kita harus bisa ke sini lagi. Atau ke sini, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu, ya, langkah-langkah dalam simulasi. Oke, ini mungkin sudah dibahas. Silahkan pelajari, ya. Tadi langkah pertama mendefinisikan sasaran. Ini bisa macam-macam, ya. Bisa analisis performansi, tadi sudah kita bahas. Perbandingan konfigurasi, optimisasi, analisis sensitivitas, visualisasi saja, dan seterusnya. Nah, performansi sistem, ya ini pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bisa saja kita mengukur flow time, utilization, value edit time, waiting time, flow rate, inventory, yield, customer responsiveness, variance, dan seterusnya. Oke. Iya. Silakan pelajari bagaimana merumuskan sasaran dengan baik. Nah, ini contoh, ya, bagaimana sasaran itu dirumuskan dengan baik. Ya, kita menemukan, ini contoh, menemukan solusi dengan biaya termurah, mengurangi waktu tunggu pasien di ruang gawat darurat sehingga tidak lebih dari 10% pasien yang menunggu lebih dari 15 menit. Ya, ini statement tujuan yang baik. Kenapa? Kenapa ini disebut statement yang baik? Pertama, ya, dalam statement ini tujuannya jelas. Kita mencari solusi dengan biaya termurah. Dengan apa? Performansi yang dituju adalah waktu tunggu yang berkurang. Jadi memang di sini tujuannya mengacu pada performansi sistem, yaitu waktu tunggu pasien. Kemudian terukur, ya, kita ngurangin waktu tunggu tuh sampai berapa banyak gitu, ya. 1 menit juga berkurang sebut berkurang gitu, ya. Sebut berkurang. Tapi kan tidak seperti itu. Kalau kita hanya putus sampai sini saja, berkurang waktu tunggu 1 menit, itu selesai. Tapi itu bukan statement objektif atau statement pernyataan tujuan penelitian yang baik. Yang baik itu terukur, dia waktu tunggunya berkurang sampai berapa. Di sini disebutkan sehingga tidak lebih dari 10% pasien yang menunggu lebih dari 15 menit. Nah, ini baru lebih rasional, ya. Lebih rasional karena terukur, ya. Ada yang ada ukurannya tapi tidak rasional juga ada, ya. Misalnya 100% pasien menunggu lebih dari 15 menit. Lihat-lihat dulu. Apakah kapabilitas sistemnya bisa mencapai ke sana? Ya. Nah, ini perlu juga rasionalitas. Silakan dipelajari sebelum-sebelumnya, ya, di slide-slide sebelum ini itu ada, ya. Apa saja sih persyaratan suatu tujuan itu, merumuskan tujuan. Ini contoh yang kedua, meningkatkan rata-rata jumlah output dari sebuah jalur perakitan sebesar rata-rata 20% tanpa ada biaya penambahan mesin. Nah, ini kan throughput, ya. Menambah outputnya, ya, produktivitas.
di sebuah jalur perakitan sebesar rata-rata, nah ini rasionalitasnya dan keterukurannya, 20% tanpa ada biaya penambahan mesin. Nah, cakupan itu ya cakupan pekerjaan simulasinya sampai mana, ya. Oke. Spesifikasi model nanti hubungannya, ya. Model simulasi itu bisa as is, ya, bisa to be. Kalau as is kita hanya melihat keadaan aktualnya saja, kita evaluasi performansinya seperti itu, udah selesai. Tapi kemudian ada lagi kita harus buat model, ya, sebut model to be. To be itu kita merekayasa lagi sistemnya, kita rubah lagi sistemnya, ya, entah konfigurasinya, entah jumlah servernya, atau tempat activity-nya, atau resource-nya kita kurangi atau kita tambah, maka itu akan menjadi to be. Nah, kita cakupannya sampai mana? Hanya sampai as is saja atau sampai to be? Nah, untuk menjamin biaya dan jadwal yang disusun realistis, nah maka cakupan model ini sangat penting, ya. Di antaranya level of detail, ya, kerincian dari model itu. Siapa yang bertanggung jawab dalam proses pengumpulan data, rancangan bentuk eksperimen, dan formulir hasilnya. Nah ini ya contoh mungkin Anda pernah pelajari di OR, ya, Operational Research 2, ya, kalau nggak salah, penelitian operasional 2, ya, tentang antrian notasi Kendall. Nah kalau model antrian ini menggambarkan cakupan, ya. Jadi misalnya ada model antrian seperti ini, notasi Kendallnya M, M2, FC, FS, tahingga. Artinya apa di sini? Ya, distribusi kedatangan pelanggan atau customer ke dalam sistem berdistribusi Markovian. Artinya waktu antar kedatangannya distribusi eksponensial dan kedatangannya bersifat berdistribusi Poisson. Ya, kepergiannya pun berdistribusi eksponensial. Kemudian jumlah servernya 2, disiplin antriannya first come first serve, kapasitas antrian tahingga, dan sumber kedatangan dari entitasnya atau customernya juga tahingga. Nah ini adalah contoh, ya, notasi Kendall untuk menjelaskan cakupan model antrian. Ya. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Misalnya dalam situasi nyata, sistemnya itu memiliki aktivitas, ada 5 activity dalam memproses sebuah entitas. Activity A masuk ke B, ke C, ke D, sampai ke aktivitas E, terus out, gitu ya, exit. Tapi, ya, setelah diteliti, ya, dalam suatu kajian awal, studi awal, ternyata activity A dan E ini tidak perlu kita kaji, ya. Artinya tidak perlu dirubah. Maka yang diteliti hanya ini saja. Nah, ini menentukan cakupan dari modelnya. Jadi, model ini akan melihat activity A dan activity E adalah lingkungan, bukan sistem. Artinya dia yang memberikan input ke dalam sistem dan dia yang menerima output dari sistem. Oke, nah ini yang nanti akan menentukan tingkat rincian, ya. Ya, misalnya gini. Activity C ini misalnya adalah suatu proses yang melalui mesin, gitu ya. Di sini sebetulnya ada 3 mesin. Tapi dianggap satu karena mesinnya belinya sama, gitu ya. Jam penggunaannya, historis jam penggunaannya juga sama, sekian ribu jam. Jadi ini identik. Sehingga ini disatukan saja dengan kapasitasnya, misalnya ini ada 3 mesin, kali 3 saja masuk dalam parameter activity C ini. Berbeda misalnya kalau activity di sini ada mesinnya ada 3, 2 ini belinya sama, 1 belinya beda, sehingga performanya berbeda. Maka di sini dari B akan masuk C1 dan C2. C1 terdiri dari 2 mesin, C2 1 mesin. Nah, itu contoh, ya. Ya. Misalnya lah seperti itu. Ya, sebentar. Ini mungkin saya bisa. Nah, misalnya sebetulnya dari B ini, ya. Ya, jadinya begini.
ya. Ini C1, ini C2. Kenapa? Ya, mesin di sini sebetulnya ada 2 mesin, cuma disebutnya 1 karena identik, ya. Ada 2 mesin. Ini 1 mesin. Ya, 2 mesin ini mereknya sama, belinya sama, jam penggunanya sama, ya. Tapi ini beda dengan 2 mesin yang ini, sehingga ini harus dipisahkan. Kenapa? Di sini parameter di sini dan di sini akan berbeda. Kecepatan pemrosesan di sini dan di sini akan berbeda. Nah, itulah kenapa harus dipisahkan. Inilah yang menentukan level of detailnya, ya, tingkat rinciannya. Ini penting dalam permodelan, ya, level of detail. Ini menyangkut cakupan dari modelnya. Oke, itu mengenai cakupan model, ya. Ya, kemudian berikutnya adalah bagaimana kita mengumpulkan data, ya, mengumpulkan data. Ya, mengumpulkan data itu, ya, nah ini, ya. Jadi pengumpulan data itu merupakan aktivitas yang paling rumit dan menghabiskan waktu. Ya, bisa saja 50% pekerjaan simulasi itu adalah ngumpulin data. Atau 70%-nya. Selebihnya adalah kita menghitung-hitung di komputer. Oleh karena itu, ya, kita harus menjalin kerjasama dengan sumber data, dengan pemilik data. Siapa yang memiliki data? Apakah dia vendor peralatan? Apakah dia orang HRD misalnya, ya, yang tahu kinerja operatornya gitu ya, tahu KPI-nya, jadi tahu kinerjanya sekian jam dan seterusnya. Teknisi, tenaga kerja langsung, supervisor dan seterusnya. Oke, ini silakan dibaca ya. Kemudian oke. Ya, kemudian silakan form of result ya, bentuknya seperti apa. Kemudian ya, penjadwalan proyek juga harus diperhatikan ya. Jadi penjadwalan proyek itu harus diperhatikan, waktu yang dibutuhkan itu harus realistis ya. Nah, waktu itu apa aja sih? Waktu apa yang dihabiskan dalam penelitian simulasi itu pertama, pengumpulan data dan analisis bisa 50% dari waktu pelaksanaan proyek ya. Pengembangan model bisa 10-20%. Ketika model dasar sudah dibangun, kita butuh beberapa minggu lagi untuk melakukan semua percobaan yang diinginkan, terutama tujuan proyek ini untuk membuat perbandingan sistem ya, untuk validasi. Kemudian setelah divalidasi modelnya oke, dijalankan eksperimen dan seterusnya, kemudian kita harus menyiapkan presentasi. Nah, proyek simulasi itu mengikuti aturan 90-10. 90% di awal membutuhkan 10% dari waktu proyek dan 10% bagian akhir mengambil 90% dari sisa waktu. Oke, ini harus diperhatikan ya, kenapa simulasi itu bisa gagal. Ya, pertama, tujuannya tidak jelas. Kurang ahlinya pembuat model. Tidak tersedianya data yang dibutuhkan. Ekspektasi yang tidak realistis. Kurang dukungan dari pihak manajemen. Kebutuhan yang terlalu disederhanakan. Kurang dilibatkannya pihak yang terkait dengan proses yang dimodelkan. Ya, oke. Yang pertama, tujuan tidak jelas. Ya, tujuan tidak jelas itu akan membuat bingung, kita akan mencari apa. Apakah kita mencari performansi sistem, kemudian apakah kita akan memperbaiki performansi sistem, atau kita hanya sebatas visualisasi saja dari pergerakan entitas dalam sistem. Ya, seperti itu. Mohon maaf sebentar. Ya. Nah, ini tujuan itu akan membuat kita akan kacau ya dalam
menentukan misalnya variabel keputusan, variabel dependennya apa yang diukur, dan seterusnya. Kemudian kurang ahlinya pembuat model. Ya, teknik industri itu salah satu kemampuannya, kompetensinya harus memodelkan masalah. Jadi Anda harus selalu berlatih memodelkan masalah, ya. Kalau tidak ahli, maka model itu bisa saja terlalu sederhana, artinya tidak mewakili permasalahan, ya, kurang mewakili permasalahan, atau bisa saja model itu berlebih, over excess, sehingga ya ekses ya, berlebih gitu ya. Jadi menyebabkan yang tidak perlu itu masuk, elemen yang tidak perlu masuk ke model, dan itu akan mempersulit ya perhitungan, kalkulasi, dan mengidentifikasi masalah. Nah, availabilitas data yang dibutuhkan ya ketika simulasi itu dijalankan, data ini nggak ada, data itu nggak ada, simulasi tidak bisa berjalan. Ekspektasi yang tidak realistis ya. Ingin 100% pelanggan ya berkurang waktu tunggunya sebesar 20% misalnya. Realistis nggak dibandingkan dengan fasilitas ya pelayanan yang ada saat ini. Nah, itu ya, jadi realistis itu berdasarkan kenyataannya. Harus rasional dibandingkan dengan kenyataannya seperti apa. Kurang dukungan dari pihak manajemen. Ya, jadi setiap proyek yang terkait dengan keputusan, pengambil keputusan, harus ada dukungan dari pihak pengambil keputusan. Karena di sana setiap keputusan yang dihasilkan dari simulasi atau dari proyek apapun sebetulnya itu akan meminta sumber daya. Ya, pihak manajemen harus mengeluarkan sumber daya. Ya, sumber daya produktif. Nah, artinya kalau tidak ada dukungan, maka proyek itu akan terhambat karena sumber dayanya tidak akan dikeluarkan. Kebutuhan terlalu disederhanakan. Nah, ini ya sebetulnya sama ya tadi, mungkin berhubungan dengan pembuatan model. Kalau modelnya terlalu simpel, tidak terlalu mewakili permasalahan yang ada, itu artinya nantinya kebutuhannya terlalu disederhanakan. Atau kurang dilibatkannya pihak terkait dengan proses yang dimodelkan. Nah, modeler ya, pemodel sistem itu tidak selamanya mengenal semua permasalahan yang dia hadapi. Ya. Maka dia biasanya harus bertanya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem. Ya, kalau di pabrik ya, para operator ditanyain gitu ya. Pegawainya ditanyakan, bagian logistik ditanyakan, dan seterusnya. Kalau tidak terlibat pihak-pihak itu, maka ada beberapa hal yang bisa terlewat, dan dikhawatirkan yang terlewat itu justru yang penting. Oke, seperti itu kira-kira modul untuk bagaimana kita memulai simulasi.